Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kaitannya dengan kondisi pasar. Sebelumnya, sebelum saya memulai mengenai penjelasan materi, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wulandari Aisyah dengan NIM 2402010102367, mata kuliah Ekonomi Mikro kelas MJ 104, Prodi Manajemen PJJE 1 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, dengan moto "Kita adalah doa kita". Di sini langsung saja saya akan membahas mengenai sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. YLKI merupakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973 dan memiliki kaitan erat dengan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Awal mula pembentukannya terkait dengan kesadaran akan pentingnya hak-hak konsumen yang seringkali diabaikan di pasar. YLKI juga berdiri sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan pembelaan kepada konsumen yang seringkali dirugikan oleh produk-produk yang tidak memenuhi standar, harga yang tidak transparan, atau bahkan praktik-praktik penipuan. Peran YLKI semakin penting ketika Indonesia mulai mengadopsi perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tepatnya pada amandemen kedua pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tercantum prinsip bahwa perekonomian diselenggarakan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, yang memberi dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini menjadi landasan bagi YLKI untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak konsumen serta mendukung kebijakan yang lebih berpihak pada konsumen. Kemudian selanjutnya di sini ada visi dan misi. Yang pertama ada visi, menjadi lembaga yang terpercaya dalam memperjuangkan hak-hak konsumen di Indonesia dan mendorong terciptanya pasar yang adil, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian di sini ada misi. Yang pertama, memberdayakan konsumen dengan memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban mereka, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen. Yang kedua, yaitu melakukan advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak konsumen, baik melalui penyuluhan, pendampingan hukum, maupun dalam pengawasan kebijakan dan produk yang beredar di pasar. Kemudian selanjutnya ada poin ketiga, mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi yang melindungi konsumen, memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, dan yang terakhir, menjadi jembatan komunikasi antara konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam pasar. Kemudian, di sini ada nilai-nilai dasar YLKI. Yang pertama ada non-partisipan. YLKI tidak terikat pada kepentingan politik atau kelompok tertentu, menjadikannya lembaga yang independen dan netral dalam menjalankan tugasnya. Kemudian selanjutnya, di sini ada tidak diskriminatif. YLKI berusaha memberikan perlindungan kepada semua konsumen tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Dan selanjutnya, nilai-nilai dasar YLKI yaitu demokratis. YLKI mendukung prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan organisasi dan dalam melibatkan konsumen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Selanjutnya ada keadilan sosial. YLKI berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial, memastikan bahwa setiap konsumen tanpa memandang latar belakang mendapatkan perlindungan dan hak yang setara. Dan selanjutnya ada keadilan gender. YLKI juga mendorong kesetaraan gender dalam segala hal, memastikan bahwa baik pria maupun wanita mendapatkan perlindungan yang sama dalam pasar. Dan selanjutnya ada keadilan antar generasi.
YLKI memperhatikan perlindungan konsumen untuk generasi masa depan dengan memastikan hak-hak konsumen jangka panjang tetap terjaga. Dan selanjutnya ada YLKI hak asasi. YLKI mendasarkan setiap tindakannya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi. Kemudian ada nilai-nilai terakhir dari dasar YLKI yaitu solidaritas konsumen. YLKI mengedepankan semangat solidaritas antara konsumen untuk saling mendukung. Kemudian selanjutnya ada peran YLKI dan kaitannya dengan kondisi pasar. Keberadaan YLKI yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sangat relevan dengan kondisi pasar di Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam pasar yang semakin kompleks dan dinamis, di mana banyak sekali produk dan layanan yang beredar dengan berbagai macam klaim, peran YLKI menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan dan edukasi kepada konsumen. Kemudian selanjutnya, yang pertama di sini ada melindungi hak konsumen. Salah satu peran utama YLKI adalah melindungi hak konsumen yang seringkali terabaikan dalam praktik bisnis. Di pasar yang terkadang didominasi oleh perusahaan besar, konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah. YLKI memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh produk atau layanan yang tidak sesuai dengan standar atau tidak transparan. Hal ini mendorong terciptanya pasar yang lebih adil. Dan selanjutnya, peran YLKI yaitu edukasi dan pemberdayaan konsumen. YLKI juga berperan dalam meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dalam kondisi pasar yang kadang penuh dengan informasi yang membingungkan atau menyesatkan. YLKI juga memberikan edukasi yang jelas tentang bagaimana konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak, memilih produk yang berkualitas, serta menghindari penipuan atau ketidakjujuran dalam perdagangan. Kemudian peran YLKI yang ketiga yaitu mengawasi persaingan usaha. YLKI berperan dalam mengawasi pelaku usaha agar tidak terlibat dalam praktik monopoli atau kartel yang dapat merugikan konsumen. Keberadaan YLKI turut menjaga agar persaingan usaha berjalan dengan sehat, memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh, dan mendorong inovasi yang pada akhirnya menguntungkan konsumen. Kemudian di sini ada peran YLKI yang terakhir yaitu advokasi kebijakan dan regulasi. YLKI juga aktif dalam advokasi kebijakan dan regulasi yang berpijak pada konsumen. Dengan adanya YLKI, suara konsumen didengar dalam perumusan kebijakan pasar yang berujung pada pembuatan regulasi yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil. Hal ini memberikan dampak positif dalam terciptanya pasar yang lebih tertata dan berkeadilan. Kemudian selanjutnya ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden, didirikan pada tanggal 7 Juni 2000. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang yang diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saat ini KPPU diketuai oleh Dr. Insinyur Muhammad Fansurullah Asa STMT IPU dengan Wakil Ketua Aru Armando SHMH. KPPU melaksanakan pengawasan atas 2 undang-undang, yakni pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5/99, dan pengawasan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang Nomor 20/2008. Kemudian selanjutnya ada tugas dan fungsi KPPU. Yang pertama, tugas dan fungsi KPPU yaitu penegakan hukum persaingan usaha. KPPU sebagai satu-satunya otoritas persaingan usaha di Indonesia
memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan pelaku usaha berdasarkan aturan undang-undang, hingga memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan yang kedua yaitu pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5/99, KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, poin yang ketiga yaitu pengendalian merger dan akuisisi. Diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. KPPU melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham perusahaan, termasuk perpindahan aset produktif. Pelaku usaha yang melakukan transaksi tersebut dapat memenuhi batasan ambang nilai, wajib melakukan notifikasi ke KPPU maksimal 30 hari kerja setelah transaksi efektif secara yuridis. Kemudian selanjutnya pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, KPPU memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Penegakan hukum KPPU atas kemitraan meliputi penegakan atas upaya menguasai dan upaya memiliki yang dilakukan pelaku usaha besar dan menengah atas usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian di sini peran YLKI dan kaitannya dengan kondisi pasar. Yang pertama, mencegah praktik monopoli dan oligopoli. KPPU berfungsi untuk mencegah adanya praktik monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Di pasar yang kompetitif, kekuatan pasar seharusnya tidak didominasi oleh segelintir pelaku usaha saja. Dengan memantau dan menindak pelanggaran, KPPU memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan persaingan. Pasar yang sehat membutuhkan persaingan yang adil. KPPU memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang melakukan tindakan curang seperti persengkongkolan harga, price fixing, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan. Dengan demikian, harga di pasar tetap kompetitif dan menguntungkan konsumen. Kemudian yang ketiga, melindungi konsumen. KPPU secara tidak langsung melindungi konsumen dengan memastikan harga yang wajar dan kualitas barang atau jasa yang baik. Jika pasar dikendalikan oleh monopoli atau kartel, konsumen seringkali dirugikan dengan harga yang terlalu tinggi atau kualitas yang menurun. Keberadaan KPPU membantu menghindari hal tersebut. Kemudian poin yang keempat yaitu mendorong inovasi dan efisiensi. Dengan menciptakan persaingan yang adil, KPPU memotivasi pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Pasar yang kompetitif memacu perusahaan untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau. Dan kemudian poin yang terakhir yaitu advokasi dan regulasi. Selain pengawasan, KPPU juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam merancang kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi persaingan usaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dapat mendukung terciptanya pasar yang inklusif dan juga adil. Nah, adapun di sini tantangan KPPU dan YLKI dengan kondisi pasar yang pertama, dominasi pelaku besar. Perusahaan besar menguasai pasar, menghambat persaingan sehat, dan merugikan UMKM serta konsumen melalui harga tinggi atau kualitas rendah. Dan kemudian poin yang kedua, kurangnya edukasi. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak mereka dan minimnya pemahaman pelaku usaha tentang aturan persaingan sehat menjadi hambatan utama. Dan yang ketiga, pergeseran ke pasar digital.
Nah, tantangan ini dalam mengawasi e-commerce, melindungi data konsumen, dan mencegah praktik tidak adil di platform digital. Kemudian, poin yang keempat, keterbatasan sumber daya. Anggaran dan wewenang yang terbatas mengurangi efektivitas KPPU dan YLKI dalam menjalankan tugas mereka. Dan yang kelima yaitu produk tidak sesuai standar. Banyak produk di pasar tidak aman atau berkualitas rendah yang merugikan konsumen dan memerlukan pengawasan ketat. Dan yang keenam, ada ketergantungan aduan. Pendekatan reaktif terhadap aduan masyarakat seringkali tidak cukup menangani masalah pasar yang lebih luas, dan yang terakhir, minimnya kolaborasi. Dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang kurang optimal memperlambat upaya menciptakan pasar yang adil dan transparan. Kemudian di sini poin yang terakhir yaitu kesimpulan. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar di Indonesia. KPPU berfokus pada pengawasan dan penegakan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pasar dan juga konsumen. Sementara itu, YLKI lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak konsumen melalui edukasi, advokasi, dan pengawasan produk serta layanan. Nah, keduanya saling melengkapi dalam menciptakan pasar yang adil, transparan, dan berkeadilan. KPPU memastikan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha, sedangkan YLKI memastikan konsumen mendapatkan perlindungan dan edukasi yang layak. Dengan keberadaan keduanya, ekosistem pasar di Indonesia menjadi lebih teratur dan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Hal ini mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang berkelanjutan dan inklusif. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.